Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok baris satu, yaitu ingin menjelaskan tentang program Logic Controller. Next, sebelum kita memaparkan materi, pertama-tama mari kita mengenalkan diri dari anggota baris satu, yaitu dengan saya, Dahwana Walwayadi, dengan NRP 204223181. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Alazani dengan NRP 2042231001. Dan selanjutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Malikul Karim Amrullah dengan NRP 20422311041. Dan saya M. Davi Aryatama dengan NRP 204223175. Dan kemudian saya Muhammad Rifal Faisal Vito dengan NRP 20422311067. Dan yang terakhir adalah saya, yaitu Abi Hanifa dengan NRP 204223121. Baik, pendahuluan PLC atau Program Evaluation Controller adalah perangkat elektronik digital yang dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan industri guna mengontrol berbagai proses otomatis. PLC mampu menerima sinyal masukan dari sensor, membuka logika tertentu berdasarkan program yang telah ditulis, dan menghasilkan keluaran ke aktuator seperti motor, lampu, maupun katup atau valve. DCS, yaitu Distributed Control System, adalah sistem kontrol otomatis yang digunakan dalam industri proses berskala besar, di mana sistem pengendali tidak terpusat hanya pada satu controller saja, melainkan tersebar ke berbagai bagian sistem atau area proses. Tiap bagian proses dikendalikan oleh controller yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi industri, dan seluruh sistem diawasi secara terpusat melalui HMI, Human Machine Interface atau SCADA. Next. Berikutnya merupakan implementasi PLC sebagai sequential process controller. Tahapan kerja PLC dalam proses sequential yaitu yang pertama pembacaan input. PLC menerima sinyal dari berbagai input device seperti sensor suhu, sensor tekanan, limit switch, tombol start atau stop, proximity sensor atau encoder. Input ini bisa bersifat on, off, atau analog secara nilai kontinu seperti suhu, temperatur, ataupun tekanan, misalnya dalam bentuk PSI. Kemudian yang kedua, memproses logika program di CPU. CPU akan membaca logika program berbasis ladder diagram, function block diagram, atau bahasa pemrograman lainnya. Logika ini berisi instruksi urutan kerja sistem, misalnya jika sensor A aktif dan tombol start ditekan, maka motor X dinyalakan. Urutan ini bersifat linear. Langkahnya dari satu, dua, kemudian tiga, atau bercabang. Jika kondisi A ini dilakukan, jika B lakukan itu. Kemudian yang ketiga merupakan menghasilkan output. Berdasarkan hasil pemrosesan, PLC mengirimkan sinyal ke output device seperti motor, solenoid valve, lampu indikator, aktuator pneumatik, atau alarm. Output ini akan memicu aksi tertentu sesuai dengan kondisi logika yang sudah diprogram. Next. Kemudian yaitu arsitektur dari PLC. Gambar di samping merupakan arsitektur PLC yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung menjadi sistem otomasi, yaitu terdapat PC, personal komputer yang digunakan untuk memprogram dan mengunduh logika kontrol ke dalam PLC. Dalam arsitektur, perangkat ini tidak menjadi bagian dari PLC itu sendiri, tetapi berperan penting saat proses konfigurasi awal atau pemeliharaan sistem. Pengguna menulis logika lalu menghubungkannya dari PC ke PLC melalui kabel komunikasi. Kemudian ada input switch, on, off, dan test. Tombol-tombol ini mempresentasikan model input PLC ketika salah satu tombol ditekan. Sinyal dikirimkan ke input terminal pada PLC. PLC kemudian membaca status tombol ini sebagai sinyal digital, misalnya on adalah 1 dan off adalah 0. Kemudian ada output.
terminal output menerima perintah dari CPU untuk mengaktifkan atau mematikan perangkat. Dalam gambar, output dikirim ke lampu indikator yang menyala jika logika terpenuhi. Motor listrik yang berputar ketika diberi pemerintah. Berikutnya yaitu prosesor atau CPU. Bagian tengah dari PLC pada gambar ditandai sebagai prosesor, yaitu Central Processing Unit atau CPU. Dari sistem CPU ini merupakan inti dari PLC yang akan membaca data dari input, menjalankan instruksi program, mengontrol output berdasarkan logika yang diberikan, dan mengatur timing menggunakan sistem clock. Next. Intinya, pemrograman PLC itu dibutuhkan. Teorinya yaitu untuk menjalankan fungsi. PLC harus diprogram sesuai dengan logika kontrol yang diinginkan. Proses pemrograman ini umumnya dilakukan melalui komputer pribadi atau laptop yang dilengkapi dengan perangkat lunak khusus dari pabrikan PLC. Bahasa pemrograman yang digunakan dapat berupa ladder diagram LD yang menyerupai diagram rangkaian listrik dan mudah dipahami oleh teknisi dengan latar belakang listrik. Function block atau FBD yang menggunakan blok-blok fungsi untuk mempresentasikan operasi logika atau struktur teks ST, yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi mirip dengan Pascal ataupun C. Setelah logika program selesai dibuat, program tersebut diunduh ke dalam PLC melalui koneksi komunikasi yang sesuai, seperti kabel USB atau jaringan Ethernet. Dengan kemampuan program ini, pengguna dapat dengan mudah memodifikasi dan menyesuaikan logika kontrol sesuai dengan kebutuhan proses, tanpa perlu melakukan perubahan fisik daripada perangkat keras yang memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem otomasi industri. Next. Berikutnya merupakan 3 fungsi PLC. Ada 3 fungsi yaitu prosesor, CPU, memori, dan input-output. Prosesor itu berperan sebagai pusat kendali utama yang memproses semua instruksi yang telah ditulis dalam bentuk program logika. Kemudian ada memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai informasi penting. Dan yang ketiga merupakan berfungsi input-output yang berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan antara unit kendali dengan lingkungan eksternal. Next. Berikutnya yaitu PLC size atau ukuran daripada PLC. PLC sendiri diklasifikasikan menjadi 3 ukuran berdasarkan kapasitas input atau output dan memorinya, yaitu small, medium, dan large. PLC small digunakan untuk otomasi mesin sederhana hingga kompleks dengan kapasitas maksimal 128 input atau output dan memori 2 kilobytes. Ukuran medium memiliki daya tampung hingga 2048 input output dan memori 32 kilobytes. Cocok untuk sistem kontrol berskala menengah. Sementara itu yang large digunakan pada industri berskala besar karena mampu menangani hingga 8.192 input output dan memori mencapai 750 kilobytes. Next. Berikutnya merupakan PLC physical configuration. Ada 2 tipe daripada PLC ini, yaitu yang pertama fixed type. Fixed type adalah jenis PLC yang dimana semua komponen seperti CPU, input, output, dan power supply terintegrasi dalam satu unit. Kemudian ada modular type yang adalah jenis PLC yang terdiri dari CPU dan modul-modul input output yang dipasang pada slot PCB atau backplane. Jenis ini menawarkan fleksibilitas dan dapat diperluas sesuai kebutuhan sistem. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk berikutnya ini komponen utama PLC kita bisa lihat seperti gambar. Ini merupakan struktur umum dari PLC sendiri. Itu ada power supply, kemudian disupport oleh prosesor, modul, kemudian ada juga optical isolasi untuk melindungi PLC-nya, dan yang terakhir adalah menggunakan end device atau programming device. Next. Oke, komponen utama PLC seperti yang saya sebutkan tadi, power supply untuk tegangan, modul input itu untuk keluaran dan masukan, CPU prosesor untuk logika, memori untuk menyimpan program, kemudian optical isolasi untuk melindungi sinyal transmisi, yang terakhir adalah perangkat lapangan untuk sensor input dan modul. Next. Oke, ini merupakan gambaran PLC di lapangan, ada input, logic, dan output. Seperti gambar yang input ini kita bisa lihat ada push button, sampai terakhir
kemudian logic dan output. Oke, next. Nah, ini logiknya kita pakai logic di PLC umum, ada relay, ada timer, counter, temperatur control, kemudian PLC. Next.